warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah kita masih bisa bertemu, berjumpa dalam di siang hari ini dalam keadaan sehat yang walafiat ya. Semoga kesehatan juga diberikan untuk keluarga kita yang ada di rumah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mau memaparkan ya, tentang apa yang tentang budaya positif. Ini pasti sangat berkaitan dengan kegiatan kita setiap hari yang di sekolah, pasti itu sangat-sangat berkaitan. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, kutipan dari Stephen Covey, kita harus mulai dari akhir pikiran. Itu berarti memulai dengan pemahaman yang jernih akan arah tujuan kita. Itu juga berarti mengetahui dan memahami dengan lebih baik di mana kita sekarang, sehingga langkah-langkah kita yang kita ambil akan selalu berada pada arah yang benar. Intinya apa? Modal kita adalah percaya diri dari karakter intrinsik atau dalam diri kita sendiri, bukan pengaruh dari luar. Kira-kira ada yang pasti tidak asing kan? Disiplin. Apa sih arti dari disiplin itu sendiri? Ada yang tahu? Bolak-balik ya sering ya, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu, Pak Robi kan sering anak-anak harus disiplin dan sebagainya. Tapi kalimat-kalimat disiplin ini atau kata disiplin ini sebetulnya artinya apa? Ada yang tahu? Disiplin lebih menghargai waktu. Lebih menghargai waktu, bisa, boleh. Ada lagi apa? Tepat waktu, hampir sama ya. Ada lagi, mungkin dipengaruhi karena ada hubungan dan sebagainya. Kalau diberikan penghargaan itu juga termasuk disiplin apa enggak? Reward kan, reward. Tapi biasanya rata-rata yang digunakan kan untuk biar disiplin kita berikan sesuatu kan. Ada, arahnya penghargaan. Ada penghargaan, ada hukuman, dan ada mungkin apa ya? Tujuannya untuk suatu menciptakan peraturan seperti itu kan, biar tercapai apa tujuan disiplin. Lanjut. Nah, ini yang berkaitan dengan disiplin positif. Menurut atau teori kontrol dari Dr. William Glasser, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berarti makna disiplin sebetulnya murni dari diri kita sendiri, bukan karena, mohon maaf tadi jawaban tidak salah, cuma karena penghargaan, karena ketakutan, hukuman dan sebagainya, itu kan belum menciptakan apa yang dikatakan disiplin. Biarpun peraturan kerasnya apapun, tapi kalau kita tidak dimulai dari diri kita, pasti nanti kelanjutannya ada. Kenapa alasannya? Jadi apa ya? Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Perilaku memiliki tujuan. Adanya apa? Ya tadi, motivasi dari dalam diri atau intrinsiknya kita, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik, karena bisa disiplin karena apa? Ya takut menghindari hukuman, mendapatkan imbalan. Iya betul, menghargai diri. Kalau menghargai diri sendiri, nilai-nilainya muncul dengan kebajikan sendiri. Salah satunya adalah dengan kita mohon maaf tulisannya mungkin tidak begitu jelas, tapi kita membuat namanya keyakinan kelas. Yang berikutnya, model berpikir menang, kolaborasi menciptakan pilihan baru.
5 posisi kontrol untuk menciptakan disiplin positif. Yang satu, pertama itu menghukum urutannya, membuat rasa bersalah, seperti teman. Yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, urutan dari 5 ini yang paling kalau bisa minimal kita sebagai guru itu di poin 4-nya minimal pemantau. Kalau bisa yang paling yang terakhir tadi adalah sebagai manajer. Karena apa? Kita mendasar dari realitas kita, ya, pandangan untuk setiap orang itu memiliki gambaran masing-masing atau yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Tadi pertanyaan disiplin kembali ke depan tadi ya. Kenapa kok harus tak mentaati? Nah, secara naluri atau sifat manusia itu pengen kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Kalau terlalu kita membuat peraturan itu secara tidak mungkin bagus, tujuan bagus peraturan itu, tapi secara tidak langsung juga mengekang adanya kebebasan dari anak atau orang lain. Lanjutnya rasa hormat. Ini penjabarannya ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima, dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Rasa hormat terjadi bagaimana kita menciptakan biar kita bukan dihormati ya, tapi mempunyai rasa hormat. Dalam lingkup bekerja harus gimana? Mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima berarti memiliki rasa terima, nerimo, narimo, gitu. Dari bahasa Jawa seperti itu. Jadi terima saja apa yang sudah menjadi tugas kita di suatu kelompok. Otomatis dengan apa adanya sudah melalui keyakinan tadi, keyakinan kelas. Ini contohnya ya. Untuk hormat, datang tepat waktu, tidak tampak seperti kalau tidak punya itu sering hadir terlambat. Otomatis mohon maaf itu untuk lingkup kita bekerja secara tidak langsung kembali lagi ke diri kita ya, tetap yang dasar itu intrinsik, jiwa intrinsiknya kita. Contohnya seperti itu, menyapa teman dan guru setiap hari, acuh kepada teman dan guru, kebalikannya kita pasti sering, pasti sementara ini sampai saat ini pasti sering kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan hal-hal contoh yang seperti yang di depan ini secara dasar kita masih kurang ya. Artinya kita tidak menyadari dalam hal bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru di kelas ya mungkin anak-anak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Contoh lagi menyerahkan tugas tepat waktu, kebalikannya tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Contoh. Dan selanjutnya rasa terima, contoh melibatkan semua anggota kelompok. Kita tetap kolaborasi, menciptakan suatu kelompok itu hidup, bukan kok individunya. Biarpun rasa yang kita berikan itu tetap murni dari diri kita sendiri. Untuk teori kontrol paradigmanya, sebetulnya disiplin itu suatu ilusi ya, ilusi dalam guru mengontrol murid. Ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kontrol atau pilihan kita mana? Disiplin tadi cuma ilusi. Kalau kita tidak dari diri kita belum bisa disiplin, kita kan tidak bisa mengatakan oh ini yang dimaksud disiplin itu seperti apa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol?
Nih, untuk responnya saya ngambil contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak? Bisa tapi sulit, atau kemungkinan karena apa? Tidak ya. Lebih ke tidaknya. Jadi untuk kontrolnya, untuk pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sekitar kita atau dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Tadi yang dari awal, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, maksudnya apa? Contoh, kita sudah melakukan bekerja dengan kuat tenaga untuk memberikan yang terbaik dari peserta didik kita. Kalau ekstrinsiknya dari luar, misalkan teman ada yang harus gini, itu bukan panggilan jiwa, tapi kontrol dari orang lain. Yang paling utama harus kita kontrol dari diri kita sendiri. Bagaimana menciptakan sesuatu yang kreatif. Atau seperti itu. Ini kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai, setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang harus kita capai, nilai-nilai kebajikan. Jadi menciptakan suatu kesepakatan, kebajikan atau kesepakatan kelas nanti mendasar dari 6 poin ini dengan profil pelajar Pancasila. Untuk perilaku manusia, ini kembali lagi yang penjelasannya eksternal, ada 2 poin. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dari Bu Ranti ya, contohnya gitu. Apa yang akan saya dapatkan apabila? Ini mengharapkan terus eksternal. Tapi kalau internalnya, untuk tujuan disiplin positif adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering melakukan yang disiplin positif internalnya. Cuma sekali lagi ya masih tercampur aduk bagaimana yang motivasi dari internal dan eksternalnya. Seperti itu ya. Ini yang tadi berkaitan dengan disiplin karena dihukum oleh penghargaan. Sisi kurang baiknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, sebetulnya menghukum. Dia mengharapkan selalu mengharapkan sesuatu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kalau ada murid telat, itu misalkan ada satu yang disiplin ya, terus tepat waktu, ada yang telat. Yang disiplin yang kita berikan rata-rata sementara ini kan penghargaan yang selalu kita tujukan kepada yang tidak telat. Nah, ini secara tidak langsung membuat apa? Yang telat itu kan tidak setiap hari telat juga. Itu pasti merasa apa? Waduh, aku tidak tahu sesuatu. Penghargaan baik apapun, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, soalnya kita memisahkan tadi yang di tepat waktu dan telat pasti kita bedakan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin bertanya-tanya juga, saya juga sering bertanya-tanya,
Padahal kita lakukan untuk memotivasi itu kita berikan sesuatu. Nah, tapi ada caranya nanti ya. Di belakang ada penjelasannya. Apa yang harus kita berikan untuk memotivasi anak tersebut? Yang utama tetap kita bangun motivasi intrinsik setiap murid. Itu yang paling utama. Kalau penghargaan dan sebagainya, nah ini salah satunya. Karena lama-kelamaan pasti anak itu tergantung, punya ketergantungan. Biasa, bentuk-bentuk program kebajikannya ke depannya. Mari Bapak Ibu kita apa? Memberikan apresiasi atau pengakuan. Itu salah satunya dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Maksudnya bila contoh yang telah saya lakukan kemarin ke Bening sama Irfan itu membuang sampah, kita panggil secara individu, 4 mata dulu, apa alasannya dan sebagainya. Pasti anak-anak kita itu mungkin jiwanya tadi belum ada panggilan jiwanya. Oh ini salah, ini tidak, ini betul, ini belum. Tapi ini tadi kebutuhan dasar manusia ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Itu yang mendasar. Jadi kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Balikan lagi ke kebutuhan dasar murid itu sama. Kita sesama-sama manusia, semua sama. Kebutuhan dasarnya ya ini ada 5. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensinya. Contoh ya, sesuatu yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Ini bisa-bisa kalau hukumannya, konsekuensinya harus bagaimana. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Biasanya ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disadur dari Gosen ya, tahun 2004. Ini terkenal dengan apa? Mungkin Bu Dina juga tahu segitiga restitusi. Dari kita awalnya, kenapa kok dibuat segitiga? Awalnya kita sebelah kiri dulu, validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi misalkan ada anak yang telat hadir di sekolah, kita harus validasi dulu tindakan yang salah. Contohnya ini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi dulu. Kita tanyakan, jangan langsung di don langsung anak. Setelah itu, ingat enggak keyakinan kelas kita, apa yang kita telah sepakati, kita tanyakan, kita korek lagi, kita gali lagi. Anak itu dengan tujuan anak itu tahu, oh ternyata keyakinan kelas yang sudah sepakati seperti ini. Menstabilkan setelah pengakuannya tadi ya, berarti kalimatnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pelan saja, tidak usah langsung divonis salah. Semua kan pernah melakukan salah. Segitiga restitusi ini yang mendasari kita untuk tahu
bisa membuat anak itu kesalahannya apa tanpa memaksakan atau menurunkan karakter siswa tersebut atau murid kita. Ciri-cirinya ya, ini belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Ini yang kita lakukan. Jadi fokus karakter anak, kita memahami karakter anak tersebut. Yang garis besar lagi, garis bawah ya, fokus pada solusi. Kita harus tahu solusi apa yang paling baik untuk membuat anak itu tahu kesalahannya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa? Misalkan salah satu murid kan membuat kesalahan, jangan divonis salah gitu. Otomatis kalau salah, dia kembali ke dalam kelas. Misalkan kita panggil ke ruang guru, kembali ke kelas, pasti merasa tidak enak dengan temannya. Mungkin diolok-olok, mungkin apa ya, harapan kami bukan bully ya, tapi kan dia merasa minder juga. Setelah kita yang terjadi untuk ditanya tadi, jadi kita bagaimana mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, melewati apa, segitiga restitusi tadi yang kita harus membuat dasarnya. Jadi validasi identitas dulu ya, terus apa yang menjadi konsekuensinya, keyakinan kelas. Yang kedua dengan menyadarkan kalau hal-hal itu juga bukan dia sendiri yang melakukannya. Nah ini keyakinan kelas, kita telah sampai keyakinan kelas. Ini kira-kira antara yang kanan dan yang kiri yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu. Itu sama tulisannya kesepakatan kelas, tapi yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan, betul. Kalau yang kiri itu kesepakatan ya, keyakinan. Jadi melibatkan apa semuanya tadi. Contoh kelas 1, ini kita membuat keyakinan setiap anggota kelas 1 perlu belajar, setiap anggota kelas 1 perlu senang. Ini contoh, bisa nanti dibuat untuk keyakinan kelas di masing-masing kelas. Silakan, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Untuk lagi kelas 5 nih, ya. Ini contoh. Terus, nah, kalau kesepakatan kelas ini, membuat kesepakatan kelas yang kemarin mungkin sudah saya mari kita coba membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya ya. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Rasa aman adalah setiap orang. Tertib saat belajar mengajar. Silahkan nanti di kelas membuat kesepakatan dengan murid. Pasti ada pertanyaan seperti ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Supaya muncul dari dalam sendiri. Iya betul. Nah ini yang paling bawah ya. Untuk contoh, kalau contoh kan, kenapa kita mengendarai roda 2 harus pakai helm? Peraturan kan itu, bukan keyakinan. Keyakinan itu dari diri kita. Kita menggunakan helm tujuannya apa? Bukan takut sesuatu, tapi untuk keselamatan kita sendiri. Contohnya seperti itu. Kita datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan, itu kan peraturannya. Tapi kalau kita memanage waktu, bisa sampai ke tempat pelatihan juga tidak telat. Itu yang berawal dari pikiran kita sendiri. Bagaimana kita memanage waktunya? Misalkan perjalanan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dan sebagainya. Apa? Pakai motor, mobil dan sebagainya. Tuh contoh. Jadi
mendukung motivasi intrinsik, kembali ke keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturannya. Nanti ada sendiri ya. Nah ini kalau peraturan, contoh dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, pasti sering kita lakukan. Tapi maksudnya apa? Untuk membuat keyakinan, untuk memunculkan instriknya, itu adalah tanggung jawab menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu yang paling bagus. Kalau gunakan masker contohnya, itu kan peraturan, tapi keyakinan kelasnya apa tujuannya? Untuk kesehatan, untuk keselamatan. Kita jelaskan. Kalau sudah paham dengan keyakinan kelas, kedepannya tanpa disuruh pun dia sudah tahu. Oh, masker itu gunanya untuk ini. Saya contoh tidak telat tadi untuk memberkati orang lain. Berkomitmen karena sudah bukan peraturan, tapi keyakinan kita sendiri untuk untuk tahu perlunya di diri kita ini yang untuk meyakinkan bahwa diri kita memang perlu itu, memang ada rasa tanggung jawab contohnya, memang untuk mencapai suatu kesehatan dan keselamatan, bersabar, salah satunya seperti itu. Misalkan di antrian di bank kita tahu mohon antri nomor dan sebagainya, tapi apa artinya keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya kan oyo kan oleh dhisik. Apa kalau dapat duluan? Penghargaannya juga apa? Kan tidak ada. Ini untuk menjelaskan secara spesifiknya ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterunkan di kelas-kelas. Jadi kita yakinkan, kita jadikan bersama, pemikiran jadi satu. Sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas meningkatkan kedisiplinan murid, yaitu kedisiplinan diri yang muncul dari dalam diri. Kalau kita membuat kesepakatan, pasti setiap misalkan kelas 4 ada 10 anak, setiap murid punya sesuatu yang bisa menjadikan untuk ditulis dalam atau menjadi dasar untuk keyakinan kelasnya. Kan tidak sama kan? Tapi membuat bersama tadi harus apa? Keyakinan kelas salah satu tujuan dari disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Pasti yang utama tujuan kita profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini awal kita ada peraturan kelas. Kita buat dulu peraturan kelas. Setelah membuat peraturan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Jangan disalah artikan ya, peraturan kelas, keyakinan kelas. Setelah itu pasti tujuannya apa? Lingkungan kelas, minimal dari kelas kita masing-masing itu lingkungan yang positif. Setelah terjadi lingkungan positif kelas masing-masing, pasti lingkungan menyebar lagi dalam budaya positif di sekolah kita. Kalau awalnya dari per kelas masing-masing kelas. Tapi kalau salah satu kelas belum kondusif, ya tiap hari kan kita tahu, mohon maaf ya, saya tidak apa-apa, tapi kan pasti ada kejanggalan atau kesalahan-kesalahan atau mungkin suara-suara dan sebagainya. Karena Anda belum terjadi apa? Itu tadi panggilan jiwanya atau intrinsiknya tadi. Dengan mungkin mulai awal semester ini, mari kita coba membuat peraturan kelas baru dan supaya apa tujuannya?
ada keyakinan kelas, lingkungannya positif, tujuan utamanya adalah budaya positif sekolah dan lingkungan sekitar. Ini mungkin tidak. Ini contoh tadi. Lanjut lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Nah, kenapa yang minimal kita sebagai pemantau? Kalau ada yang pertama penghukum, yang contohnya identitas yang gagal ya. Guru berbuat contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla. Ibu kecewa, itu merasa apa? Membuat anak itu merasa bersalah. Kalau teman atau friendly, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo, kamu tadi dari mana? Saya lihat loh, padahal nggak lihat kita. Tapi kan kita membuat alasan. Itu sebagai hubungan kita sebagai teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukurnya. Nah, kira-kira datanya tadi jam berapa ya? Itu pemantau dan lain. Tapi kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang contoh ya, apa yang kita yakini dari keyakinan kelas tadi diungkapkan dulu. Kan kita sudah punya keyakinan kelas, kita tanyakan. Kalau mungkin tetap tidak ingat atau mungkin lupa atau mungkin ketakutan, kita juga jelaskan keyakinan kelas kita seperti ini. Itu sebagai posisi kita yang paling sukses adalah sebagai manajer. Artinya apa? Menghargai diri sendiri. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk yang mana? Membuat orang bersalah, menghukum teman, pemantau, manajer, atau penghukum? Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mana? Merasa bersalah atau teman merasa bersalah? Dan lagi yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini kira-kira teman? Benar teman? Iya, friendly-nya sebagai teman. Okay. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi 5 posisi kontrol tadi untuk menghadapi murid. Okay. Peraturan pemantau untuk konservasi hadiah. Nilai manajer pasti untuk memperbaikinya. Kalimatnya, kalau kamu tidak bla 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 ya, saya akan ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu membawa ini, saya tidak akan saya tidak akan masuk kelas. Ini tidak nyaman, pasti anak tidak nyaman. Tapi yang paling bagus apa? Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya namanya kita semua belajar ya, terus belajar sampai kapanpun tetap belajar. Mudah-mudahan memberi apa untuk kedepannya kita tahu, oh sebagai guru harus bagaimana sikap kita kepada murid, menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang terakhir, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Salah satunya ya kalimat-kalimat yang digunakan ya. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Itu mungkin bawaan, mungkin pendapat kita ya selama ini malah kesuwen mungkin ya, anak-anak tidak dirodok di kanan. Nah, tapi apa imbasnya? Terus itu kontinu anak mungkin berubah. Cuma berubahnya apa? Dia semakin kuat artinya bandelnya. Karena anda meti kono nih kok. Contoh seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan, kita
cari, kita ungkapkan apa yang motivasi dari dirinya sendiri, diri dalam murid kita sendiri. Ya mungkin perlu waktu, tapi kita harus tahu. Ya cara memulai diri untuk orang lain, ya kita harus tahu dari, kita mulai juga dari diri kita sendiri. Dan itu Bapak Ibu yang saya bisa paparkan untuk hari ini. Mudah-mudahan membawa kemajuan dalam membuat budaya positif di lembaga kita. Nanti mari kita buat dulu yang tadi ya, dari peraturan kelas dulu, setelah itu kesepakatan keyakinan kelas, menjadi mudah-mudahan selanjutnya untuk tujuannya untuk membuat budaya positif di lembaga kita. Nah, sudah habis ya, terima kasih yang telah waktu yang telah kepada saya. Mudah-mudahan membuat motivasi kita sebagai guru untuk membuat murid kita lebih punya rasa tanggung jawab, dan kita juga mempunyai rasa tanggung jawab juga. Motivasi yang penting lagi, sekali lagi, motivasi dari diri kita sendiri. Ya, oke, terima kasih. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.